لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sasak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita membuat video landasan dasar kita berumrah, sejarah berumrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari ibadah umrah. Mempelajari ibadah umrah sebagai tuntunan yang disyariatkan di dalam Islam, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ibadah besar ini tidak hanya sekedar melalui perkataan, akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melaksanakan ibadah umrah tersebut dengan mencontohkannya. Satu dalil yang sangat populer dalam ibadah haji ataupun umrah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah kemudian dariku tata cara konsep berhaji kalian. Dalil ini senada dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat, dengan Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kemudian kalian layaknya melihat atau mengambil segala contoh bagaimana salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah umrah adalah ibadah yang sangat besar, ditunjukkan dengan Rasulullah langsung melaksanakan. Rasulullah senantiasa memerintahkan, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 4 kali mengerjakan ibadah umrah semasa hidup beliau. Karena melihat pentingnya ibadah umrah ini, maka tentu ada banyak pembelajaran yang kemudian kita rangkum dalam ilmu fiqih yang dikenal dengan nama manasik umrah. Manasik umrah adalah tentu satu metode, satu pembelajaran untuk kemudian kita menggapai kesempurnaan dalam ibadah umrah tersebut. Karena mengikut pentingnya ibadah umrah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sematakanlah olehmu haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk menggapai karena Allah inilah kemudian diperlukan ilmu untuk mempelajari ibadah umrah ini. Pertama yang harus diketahui dalam ibadah umrah ini adalah syarat umrah. Syarat umrah yang pertama adalah kemudian Islam. Karena syariat ini ditujukan kepada Islam, maka syarat utama dan yang pertama adalah kemudian Islam. Karena mempelajari segala bentuk Islam itu sendiri bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat kedua adalah kemudian baligh. Baligh tentu ditujukan ibadah umrah ini bagi mereka yang telah sampai pada umurnya atau pada masa kedewasaan. Kemudian syarat ketiga, orang yang melaksanakan ibadah umrah ini adalah ia berakal sehat atau tidak memiliki gangguan jiwa. Keempat, daripada syarat umrah itu sendiri adalah ia merdeka dalam arti ia tidak pada posisi hamba sahaya, merdeka dari segala arah, yang tentu ia adalah merupakan satu di antara syarat umrah. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui apa sih syarat kelima untuk mereka yang akan melaksanakan ibadah umrah adalah istita'ah. Makna istita'ah di sini adalah mampu dari segala arah, mampu dari segi finansial atau harta, mampu dari segi keilmuan, kemudian mampu daripada kesehatan. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini, syarat umrah yang
dilakukan pada masa pandemi ini yang cukup berat adalah adanya wabah yang tentu wabah yang akan menghampiri atau mampu mencederai konsep ibadah umrah itu sendiri yang berkaitan dengan kesehatan. Kelima adalah wujud adanya keamanan. Pada konsep ini sekarang kita akan membedah satu persatu daripada syarat umrah itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah berserah diri. Ini makna dasar atau secara bahasa makna daripada Islam. Adapun secara istilah atau syarat, Islam itu adalah seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beserta Muslim dalam satu hadis yang sahih yang kemudian saya mempersembahkan dalam artinya, Islam itu adalah mempersaksikan secara ucapan, secara perkataan dan penetapan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji bagi yang mampu serta berpuasa pada bulan Ramadan. Itu yang dimaksud dengan Islam. Kemudian yang dimaksud daripada syarat kedua daripada umrah itu adalah baligh. Baligh yang dimaksud di sini adalah ia telah sampai pada usia atau pada batas kedewasaan dalam bahasa pandangan fikih di dalam Islam. Karena bukan menjadi satu keniscayaan bagi mereka yang belum sampai pada batas baligh, akan tetapi ujrah atau pahala yang dimiliki bagi mereka yang membawa anak di batas pada belum batas kedewasaan ini akan kembali kepada siapa yang membawa mereka. Itu terjadi pada masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang dimaksud dengan berakal sehat dari pandangan ilmu fikih adalah ia tidak mengalami gangguan jiwa, pikiran, atau sesuatu hal yang mengganggu pekerjaannya. Jadi tidak diwajibkan untuk melaksanakan atau tidak memenuhi batas syarat untuk mereka yang ingin mengerjakan ibadah umrah dan ia pada saat itu dalam keadaan tidak sehat, atau dalam bahasa sederhananya adalah mereka yang memiliki gangguan jiwa. Walaupun bagaimanapun keinginan kita dari pihak keluarga ingin ataupun mampu membiayai perjalanan ibadah umrahnya, akan tetapi ia pada saat tidak sehat akalnya atau mohon maaf dalam keadaan gila majnun, maka ini tidak memenuhi syarat ibadah umrah tersebut. Kemudian merdeka, sebagaimana kita ketahui yang dimaksud merdeka di sini adalah ia bukan dari golongan hamba sahaya atau tidak termasuk dari perbudakan, yang tentu perbudakan ini dalam apa yang kita ketahui pada hari ini boleh saja kita mengatakan ia sudah dihapuskan. Maka tentu syarat umrah berikutnya yang keempat itu adalah ia bebas secara utuh, secara humanity. Kemudian yang dimaksud dengan istita'ah dalam melaksanakan ibadah haji serta umrah ini banyak hal yang dimaksud dengan istita'ah. Pertama, ia mampu secara fisik. Tentu dalam keadaan sehat, sebagaimana apa yang dilakukan di pemerintah Indonesia pada hari ini, kemudian membentuk satu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun di Kerajaan Saudi Arabia dengan wujud dikeluarkannya satu buku yang mendampingi paspor kita. Contoh sederhana yang sebelum terjadinya corona adalah fiskal atau meningitis. Untuk hari ini tentu yang berlaku adalah surat sehat 72 jam atau 3 hari kita non reaktif dari virus corona. Kemudian kita mampu secara harta. Mampu secara harta di sini adalah wujud perbendaharaan untuk membayar prosesi ibadah umrah dari sebelumnya
air sampai kemudian di 2 tanah haram. Mampu secara ilmu di sini tentu wujud adanya bekal. Wujud adanya bekal karena bagaimanapun fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Beribadah menggunakan atau memiliki landasan dasar ilmu itu lebih afdal. Layaknya kemudian baginda Nabi mengisyaratkan ketika kita berada pada pertengahan malam, wujud adanya rembulan, walaupun ia adalah satu, ia mampu menerangi sejagat raya. Itu artinya apa? Kefadilahan orang yang beribadah dengan ilmu ini tentu lebih baik, lebih afdal dibandingkan mereka yang melaksanakan ibadah tanpa menggunakan dasar ilmu yang hebat. Kemudian mampu secara kesehatan. Mampu secara kesehatan di sini mungkin yang bisa kita contohkan di Indonesia adalah, contoh sederhana itu adalah mereka yang mengalami stroke berat. Arti stroke berat di sini adalah ia terkampar di tempat tidur yang, mohon maaf, ia buang hajat, pokok hajat kecil maupun besar di tempat tidurnya, maka ia tergolongkan orang yang belum memenuhi syarat untuk beribadah, ibadah Allah yang kita maksud di sini. Kelima adalah mana istitoah dari wujud keamanan. Aman yang dimaksud di sini adalah negara tujuan kita, wabil khusus kerajaan Saudi Arabia, tidak dalam masa peperangan yang tentu akan memudaratkan kesehatan jiwa dan raga kita. Ini adalah 5 landasan syarat yang wajib dipenuhi bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah umrah. Kita beralih ke rukun umrah. Rukun, berbicara tentang rukun tentu berbicara tentang satu hal yang fardhu ain, berbicara tentang satu hal yang pasti, berbicara tentang satu hal yang wajib. Rukun umrah ini para musyahidin atau para pendengar dan penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terbagi mengikut mazhab Syafi'i sebagaimana yang kita mazhabkan di Indonesia. Rukun umrah ini ada 5 syarat atau 5 rukun, maksud saya 5 rukun yang harus kemudian kita penuhi, kita kerjakan, wajib untuk dilakukan dalam ibadah umrah. Pertama, rukun umrah itu adalah niat umrah itu sendiri, berniat ihram umrah. Kedua adalah tawaf di Baitullahil Haram, falyatatawafu bil baitil atiq, yaitu melaksanakan ibadah tawaf di Baitullahil Haram. Ketiga adalah sa'i di antara Safa dan Marwah, dimulai dari Bukit Safa diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian rukun keempat daripada rukun umrah itu adalah tahallul. Makna tahallul di sini adalah menghalalkan diri. Nah, makna tahallul itu adalah menghalalkan diri dari larangan-larangan yang akan dilakukan dalam wajib umrah nanti. Kelima adalah tertib. Dalam Safinatun Najah Imam Syafi'i meletakkan posisi rukun umrah ada 5. Salah satu di antaranya adalah tertib. Mana tertib yang dimaksud dalam Syafi'iyah adalah tidak membelakangkan apa yang harus didahulukan atau tidak mendahulukan apa kemudian yang menjadi hal yang utama atau yang diutamakan. Baik, kita akan mengetahui definisi-definisi daripada rukun-rukun umrah itu sendiri. Pertama adalah ihram, daripada berihram dan niat atau niat serta ihramnya. Apa yang dimaksud dengan ihram dan niatnya? Apa yang dimaksud dengan ihram dan niatnya? Kita bisa lihat di slide ini. Berihram adalah menanggalkan semua pakaian, menanggalkan atau melepas semua pakaian yang berjahit dan hanya menggunakan 2 helai selendang. 2 helai selendang di sini, insya Allah dalam video berikutnya kami akan menayangkan tata cara menggunakan 2 rida atau 2 kain ihram. 2 helai selendang, 1 dibuat sebagai sarung dan 1 nanti menjadi rida. Rida ini adalah selendang. Adapun bagi wanita, ihram untuk wanita hakikatnya semua boleh. Semua boleh dalam konsep ia menutupi segala auratnya. Untuk mazhab Syafi'i kecuali 2 hal, yaitu menutupi
wajahnya dan menutupi telapak tangannya. Ihram dan niat atau memulihkan ihram dan niat ini di sini kami menunjukkan niat umrah itu sendiri serta lafaz umrah itu. Karena bagaimanapun mahal niat itu adalah fil qalb. Tempat niat itu adalah dalam hati. Serta kapan kita memulai niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu dilaksanakan bersamaan dengan waktu kita mengerjakannya. Dan ini kita akan sama-sama melihat karena kita membahas terfokus pada rukun umrah itu. Jadi ketika kita sudah selesai, contoh saja apa yang dilakukan oleh para jamaah haji ataupun umrah pada saat ini, ada hal sunnah yang patut kemudian nanti kita akan bahas. Saya akan bahas sedikit di sini. Sunnah ketika seseorang sebelum melaksanakan ihram dan niatnya. Jadi biasanya para jamaah haji ataupun umrah ini kita akan melaksanakan sunnah ihram atau sunnah sebelum ihram itu ketika kita berada di Madinah. Kalau kita memasuki Madinah ataupun kemudian kita hendak memasuki Makkah dari tanah air, tentu ibadah ini kita kerjakan di Indonesia. Apa ya yang kita lakukan? Pertama adalah kita mandi sunnah ihram. Kita mandi sunnah ihram, layaknya kita melaksanakan mandi wajib. Kemudian kita membersihkan rambut-rambut yang ada di sekujur tubuh kita, termasuk diantaranya adalah merapikan jenggot, merapikan kumis, mencukur bulu kemaluan, bulu ketiak. Ini adalah rangkaian sunnah yang dilakukan sebelum kita berihram. Kemudian hal-hal sunnah berikutnya yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah umrah ini adalah memotong kuku atau merapikan kuku. Kemudian mandi, layaknya kita mandi. Kemudian kita menggunakan wewangian. Mana konsep wewangian di sini adalah bisa saja yaitu menggunakan sabun atau mengkujurkan sebagian wewangian di dalam tubuh kita. Anggap saja kita saat ini berumrah melalui Madinah. Ini semua kita kerjakan di hotel, baru kemudian kita menuju Zulhulaifah atau kita menuju Miqat. Di tempat itulah kemudian baru kita mengungkapkan niat. Jadi di mana kita laksanakan niat? Niat itu nanti kita akan bahas dalam wajib umrahnya, dilaksanakan di tempat miqatnya setelah kita menggunakan kain ihram, menanggalkan semua pakaian berjahit, baru kita mengucapkan labbaik umratan. Ini ucapan pertama. Kemudian ada juga dalam sanad yang lain labbaik Allahumma umratan. Ada juga apa yang biasanya kita diajar dalam rukunan Islam di Indonesia, kita mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang tiga-tiga ini sah, yang tiga-tiga ini benar untuk digunakan. Bagaimana cara melaksanakan ibadah umrah ini? Pertama adalah ketika kita sudah memasang niat, kita mengucap labbaik umratan. Ya Allah, dalam hati kita, lisan kita berucap, hati kemudian membenarkan, mengucap, merekonfirmasi kembali, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Atau biasanya kita di Indonesia kita mengucap nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya menyengaja diri berniat ibadah umrah serta ihram atau larangannya karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi yang ingin saya jadikan satu catatan di sini yang mohon maaf tidak banyak kemudian orang menyampaikan dalam manasik ibadah umrah di tanah air adalah niat bersyarat. Maksud saya niat bersyarat di sini ada satu ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma mahalli haitsu hadatsani, yaitu ucapan niat bersyarat yang kita ucap nanti bil khusus kepada perempuan-perempuan yang siklus haidnya mendekati waktunya. Artinya apa? Ia telah menggunakan pakaian ihram dan ia pada saat itu dalam kondisi suci. Ia khawatir ketika ia sampai di kota Makkah kemudian siklus haidnya keluar, maka
sangat baik untuk ia mengucapkan niat bersyarat. Artinya apa? Ia mengucap niat bersyarat tadi, ya Allah, aku menghalalkan diriku, di mana kemudian uzurku atau apa istilahnya haidnya kemudian keluar, maka ia boleh. Ia boleh pada saat ia haid, kemudian ia memotong sebagian rambutnya dan ia menghalalkan diri, tidak kemudian menjaga ihramnya, ataupun kemudian orang yang perempuan yang pada saat ia haid, maka ia wajib juga untuk melaksanakan niat di tempat ia tersebut. Baik, kita beralih ke rukun yang kedua. Rukun ihram, rukun umrah yang kedua adalah di sini diterangkan adalah tawaf. Di next. Rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Apa yang tawaf? Kita akan lihat pada slide berikutnya ini. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajarul Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad atau di tempat itu pula. Di sini saya akan menerangkan apa sih konsep daripada tawaf, apa yang dilaksanakan atau sunnah-sunnah sebelum dan di saat kita melaksanakan tawaf. Kawan dan sasak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian telah memasang kain ihram, memakai ridha, maka ada satu ucapan sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah pada saat itu, ungkapan dan ucapan terbaik. Ini adalah merupakan zikir terbaik bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Apa ia? Yaitu bertalbiyah. Bunyi talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi zikir inilah kemudian yang diucap. Zikir ini kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, diulang-ulang dari semenjak kita melepaskan niat, baik itu di Bir Ali, baik itu di Yalamlam, sampai kemudian kita melihat Ka'bah. Jadi sunnah talbiyah ini untuk orang yang berumrah adalah dari semenjak ia melafazkan niat ihram tadi sampai ia menatap Ka'bah. Itu terus diulang-ulang. Dalam satu ayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ketika Nabi sudah sampai di kota Makkah dan Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah ini berbicara dengan suara yang perlahan. Karena apa? Li'iktsar talbiyah, karena terlalu banyaknya beliau menguntaikan kata-kata talbiyah tersebut. Dalam satu hadis yang sahih juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalul haji al-ajju was-sajju. Jadi sebagai orang yang berhaji itu adalah mereka yang menyembelih, yaitu memotong binatang kurban ketika ia melaksanakan ibadah haji. Dan makna sajju itu adalah al-iktsaru bitalbiyah. Mereka yang senantiasa mengulang, memperbanyak ungkapan talbiyah tersebut. Kemudian kita telah sampai di kota Makkah, maka kita masuk pada rukun yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf di Baitullahil Haram yaitu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah dimulakan. Ka'bah ini ada beberapa syarat yang kemudian harus kita lihat. Pertama, menjadikan Ka'bah ini jihadul aisar. Ka'bah ini selalu berada di sebelah kiri kita. Ini yang perlu diperhatikan. Menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri kita. Dan tentu kondisi atau posisi saat itu adalah kita dalam keadaan iltiba. Makna iltiba ini bisa kita lihatkan pada slide sebelumnya. Makna yang dimaksud dengan iltiba sebelumnya lagi. Yang dimaksud dengan iltiba adalah seperti apa yang ada di gambar. Iltiba itu adalah membuka bahu kanan. Jadi bahu kanan ini dibuka, itu sunnah di dalam tawaf. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah tawaf, maka tentu iltiba ini tidak disunahkan. Akan tetapi begitu kita sudah mendekati pelataran Masjidil Haram dan kita hendak memulai tawaf, maka untuk lelaki disunahkan membuka bahu kanan. Alasannya seperti apa? Saya sudah share dalam video sebelumnya ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Umratul Qadha, kenapa beliau harus membuka bahu kanan. Kemudian kita menjadikan Ka'bah sebelah kiri,
kita menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, kemudian kita tawaf, dimulakan tawaf ini dari Hajar Aswad. Mana posisi Hajar Aswad kita bisa melihat pada slide. Jadi di situ kemudian kita mengangkat tangan. Sunnahnya adalah mengecup, mencium, menyentuh Hajar Aswad. Karena akan tetapi kondisi ini tentu menjadi satu hal yang sulit karena banyaknya jamaah umrah dari berbagai mancanegara, maka cukup kita berisyarat. Kita berisyarat, kemudian dengan mengucap Bismillah Allahu Akbar. Kita dibenarkan mencium atau tidak pun mengecup tangan tidak menjadi satu masalah. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara apa yang beliau lakukan pada saat itu adalah beliau mengecup Hajar Aswad. Dan itu Hajar Aswad ini adalah satu hal yang sangat besar dalam kondensi Islam, dalam histori surat Islam, karena ia adalah di antara tempat yang mustajabah ketika kita meminta. Kemudian sunnah di dalam tawaf yang hari ini bisa dikatakan sunnah mansiyah, sunnah yang terlupakan. Akan tetapi sulit juga untuk melaksanakannya. Apa ia? Yaitu berlari-lari pada 3 putaran pertama. Akan tetapi kondisi ini cukup sulit karena begitu banyaknya para jamaah yang tentu akan mengganggu jamaah yang lainnya, maka itu disebut romen. 3 putaran pertama kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah berlari dari kecil, layaknya kita berada di antara lampu hijau di bukit Safa dan Marwah. Tawaf secara bacaan atau secara doa tidak ada satu doa yang diwajibkan. Artinya apa? Di sini kita diberikan satu kesempatan yang sangat luas, suatu kesempatan yang sangat besar, yang tentu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Faidah, hikmah baginda Nabi tidak melaksanakan satu doa khusus di dalam tawaf. Tentu akan menjadi satu hal yang sulit di masa mendatang. Wabil khusus kepada kita pada hari ini, kiranya Nabi mengucap ucapan yang khusus, maka akan menjadi satu syarat, akan menjadi satu hal yang rukun di dalam ibadah tawaf. Jadi kesempatan besar dalam tawaf ini adalah kita berdoa dengan doa yang terbaik, meminta hal yang besar sesuai dengan adab-adab doa. Cuman ada satu doa yang kemudian dikhususkan. Mana khusus di sini adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi di dalam tawaf ini, yaitu ketika kita berada di antara 2 pojok atau 2 rukun. Rukun yang dimaksud adalah rukun Yaman dengan rukun Hajar Aswad. Di antara 2 rukun ini, makna rukun dalam bahasa Arab itu artinya pojok, ruknun. Bukan kemudian yang maksud adalah rukun layaknya menjadi satu kewajiban, tidak. Ruknun dalam bahasa Arabnya maknanya adalah pojok. Pojok daripada rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad ini ada satu doa yang cukup masyhur kita baca, yang kita kenal dengan doa saku jagat, yaitu kita mengucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa ini kemudian menjadi doa yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi setiap kali kita melewati rukun Hajar Aswad, kita melewati rukun Yaman sampai berada di rukun Hajar Aswad. Ini kita ulang dengan sempurna tentunya. Jadi ada satu tambahan dari makna tawaf di sini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dimulai dengan Hajar Aswad, diakhiri dengan Hajar Aswad dengan yakin. Karena apa? Bisa saja beberapa orang kemudian syak atau ragu dalam tawafnya. Ragu dalam tawaf di sini tentu kita akan mengambil bilangan terkecil. Agar apa? Agar kemudian kita merasa yakin. Lebih baik kita melaksanakan ibadah tawaf ini lebih ketimbang kurang. Kalau nanti kemudian menjadi suatu hal terpenting untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, yang diperlukan dalam tawaf ini adalah yakin. Baik, di sini ada 4 jenis tawaf yang saya akan perlihatkan. Pertama ada istilahnya tawaf wudu, ada istilahnya kemudian tawaf ifadah, tawaf wada, serta tawaf sunnah. Apa sih yang dimaksud dengan yang 4 ini? Pertama,
tawaf kudum, makna tawaf kudum itu adalah qadim dalam bahasa Arab artinya adalah datang. Yaitu bagi mereka penduduk Makkah, muqimin Makkah, ketika mereka telah sampai di kota Makkah, mereka tidak berihram layaknya kita yang berniat ihram. Karena sebagian dari mereka tidak berpakaian ihram, karena mereka menganggap diri adalah muqim, mereka adalah penduduk tempatan. Maka disyariatkan mereka untuk mendatangi Ka'bah dan mereka melakukan tawaf sebanyak 7 putaran dengan penuh keyakinan yang dinamakan tawaful qudum. Ada tawaf qudum untuk para jamaah haji dan umrah itu digabung dalam tawaf ifadah mereka. Jadi mereka sampai di kota Makkah dan mereka tawaf qudum sekaligus menjadi tawaf wajib atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang masuk dengan tawaf ifadah adalah tawaf wajib bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Itu yang dimaksud dengan ifadah, tawaf wajibnya. Kemudian ada istilah tawaf yang disebut dengan tawaful wada'. Makna wada' di sini adalah berpamitan atau perpisahan. Bahkan ini nanti dalam haji adalah merupakan satu hal yang wajib, di dalam umrah karena dia adalah merupakan hal yang sunnah. Ataupun kemudian Ba'da Syafi'i mengatakan itu menjadi satu hal yang wajib untuk mereka yang datang berziarah ataupun umrah. Yang keempat adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah satu keagungan bagi para penziarah dan jamaah umrah yang diberi kesempatan untuk datang ke kota Makkah. Jadi tidak ada satu batasan waktu, kapanpun, di waktu siang, di waktu malam, di waktu pagi, kita ingin melaksanakan tawaf, maka kita dibenarkan untuk melaksanakan tawaf. Tidak mesti menggunakan kain ihram tadi, menggunakan pakaian yang suci, bersih, kemudian tidak ada hadas. Artinya kita bersuci karena niat syarat tawaf dan rukun tawaf itu adalah kita membersihkan diri dari pakaian, bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Kita lanjutkan kepada rukun umrah yang ketiga adalah sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Sa'i itu adalah berjalan atau berlari dari kecil dari 2 bukit, yaitu dimulai dari Bukit Shafa, diakhiri di Bukit Marwah. Cara hitungannya adalah kita keluar setelah kita melaksanakan tawaf 7 putaran dengan yakin, kita ke belakang menuju maqam Ibrahim, fattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Kita salat sunnah ba'da tawaf di belakang maqam Ibrahim, mengangkat tangan di depan multazam, meminum air zam-zam. Kemudian kita akan berjalan menuju tempat sa'i. Di mana kita mulai? Begitu kita melihat Bukit Shafa, maka disunnahkan seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulih. Kemudian ia membaca ayat, Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaih ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Kemudian Nabi berdoa di atas Bukit Shafa. Kemudian ia mengangkat tangan dengan bertakbir. Kemudian terhitung dari Bukit Shafa menuju Marwah, ini terhitung 1. Dari Marwah menuju Shafa ini 2. Artinya apa? Bukit Shafa selalu mendapatkan hal yang ganjil. Jadi kita akan berada pada posisi 1, 3, 5, dan 7 itu berada di Marwah. Akan tetapi ketika kita berada di Shafa, mohon maaf, kita akan selalu mendapatkan hal yang genap. 2, 4, dan 6 itu posisi kita selalu di Bukit Marwah. Shafa Marwah 1, Marwah Shafa 2, sampai kemudian 7. Mana sa'i sejak kemudian berjalan dari Bukit Shafa menuju Marwah, dimulai dari Bukit Shafa, diakhiri di Bukit Marwah. Sama halnya dengan tawaf. Tidak ada bacaan yang diwajibkan ketika kita sa'i. Ada kemudian hal-hal sunnah dalam ibadah ini adalah kita berdoa. Berdoalah dengan doa yang sebanyak-banyak mungkin. Mintalah permintaan yang besar, yang sulit dalam agama ini. Mintalah untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang ta'ah, hamba yang senantiasa diberi kesehatan, hamba kemudian dimaksudkan dengan syurga dengan ibadah kita. Kemudian di antara syariat di dalam sa'i
puasa ini adalah kita berlari dari kecil. Dimulai dari mana? Dari Bukit Sofa, kita akan melihat satu garis berwarna hijau, yaitu kita berlari dari kecil di antara dua tanda. Baik, kita lanjutkan dengan syarat berikutnya adalah tahallul. Yang perlu saya sampaikan di sini, mana tahallul bukan bercukur, bukan juga memendekkan rambut. Tahallul adalah menghalalkan diri dari larangan-larangan ihram sampai kemudian kita menghalalkan diri atau menyelesaikan ibadah tersebut dengan cara memendekkan rambut atau kemudian menggundulkan diri. Afdalnya seperti apa? Tentu afdalnya adalah dengan botak atau digundulkan atau menggundulkan diri. Karena Nabi ketika di Mina, Rasulullah mendoakan orang-orang yang bercukur, rahimahullahul muhalliqin, rahmat Allah bagi mereka yang bercukur itu sebanyak 3 kali. Maka para sahabat kemudian memprotes atau bertanya wal muqassirin, dan Nabi mendoakan 1 kali bagi mereka yang memendekkan rambut. Kita lanjut dengan sedikit berikutnya adalah kita akan lihat wajib umrah.